Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lulu Kurniawati dengan NIM 0517894777 dari Universitas Terbuka, Program Studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktik keterampilan bertanya dan memberi penguatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kita berdoa mulai. Oke, terima kasih. Hari ini ada yang tidak berangkat? Baik, pagi ini kita akan belajar tentang norma. Norma itu adalah aturan atau pedoman yang mengatur tingkah laku manusia di dalam masyarakat. Jadi norma ini dibuat agar orang tahu apa yang dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, norma ini sebagai aturan dan ada beberapa norma di Indonesia. Yaitu ada norma agama, kemudian ada norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Nah, Ibu akan menjelaskan tentang norma-norma tersebut. Yang pertama itu adalah norma agama. Norma agama ini bersumber dari wahyu Tuhan yang tertuang dalam kitab suci. Isinya berupa perintah, larangan, dan anjuran bagi umat beragama. Ini sudah tertulis di dalam kitab suci. Nah, contohnya seperti apa? Contoh dari norma agama yaitu menjalankan ibadah tepat waktu, kemudian tidak mencuri, dan menghormati orang tua. Itu norma agama yang sudah tertuang dalam kitab suci. Yang kedua ada norma kesusilaan. Nah, norma kesusilaan ini berasal dari hati nurani manusia. Berasal dari hati nurani manusia. Ini universal ya, mengenai yang dianggap baik atau buruk secara batiniah. Tuh, contohnya seperti berperilaku jujur. Ya kan? Kalau di sekolah tidak nyontek sama temennya, tidak nyontek saat ujian, harus jujur. Itu masuk ke dalam norma kesusilaan. Berasal dari hati manusia. Nah, itu norma kesusilaan. Kemudian ada norma kesopanan. Nah, norma kesopanan ini bersumber dari tata krama. Bersumber dari tata krama, adat istiadat dalam suatu kelompok masyarakat. Nah, norma kesopanan ini contohnya menggunakan tangan saat memberi. Jadi, ketika kita memberi kepada orang lain, kita menggunakan tangan kanan kita. Nah, kemudian saat berbicara kepada orang yang lebih tua itu harus sopan. Nah, itu. Atau saat bergaul itu harus sopan, ya kan? Yang selanjutnya ada norma hukum. Norma hukum ini dibuat resmi oleh negara dan memiliki sanksi yang tegas. Sifatnya itu paling tegas, mengikat dan memaksa dibanding norma-norma yang lain. Contohnya apa? Contohnya itu ketika kita melanggar peraturan, itu ada sanksinya. Atau ketika kita sudah waktunya membayar pajak, ya kita supaya membayar pajak tepat waktu. Kita harus mentaati peraturan lalu lintas, membayar pajak tepat waktu. Pokoknya yang berhubungan dengan hukum itu harus kita tegakkan. Dan kalau kita tidak menegakkan, tidak menjalankan, itu ada sanksi yang jelas. Itu memiliki sanksi yang tegas. Oke, bisa dipahami ya semua? Ibu menjelaskan tentang norma. Ibu mau menampilkan gambar kepada kalian.
Kalian tahu ini gambar apa? Ada yang memakai helm dan ada yang tidak memakai helm. Ada yang aneh dari gambar ini? Oke. Siapa yang berani bertanya? Saya, Bu. Itu termasuk norma apa, Bu? Jadi orang yang pakai helm atau tidak pakai helm ini masuk ke dalam norma hukum. Karena apa? Karena orang yang tidak memakai helm ini melanggar peraturan. Aturan dia memakai helm, tapi dia tidak memakai helm, ya kan? Dan aturan pemakaian helm ini ditetapkan oleh negara dalam undang-undang lalu lintas dan memiliki solusi yang jelas. Jadi kalau dia tidak memakai helm, pasti dia akan mendapatkan sanksi yang sangat tegas. Nah, makanya orang yang seperti ini, orang yang tidak memakai helm ini masuk ke dalam norma hukum. Bu, kenapa harus tetap pakai helm? Kan sudah mahir berkendara. Baik, benar. Walaupun dia sudah mahir naik motor, tapi tetap harus pakai helm. Karena itu bagian dari norma hukum dan norma keselamatan. Norma mengajarkan kita untuk taat aturan, menjaga diri, dan bertanggung jawab. Ya, jadi bukan berarti kalau sudah mahir nggak usah pakai helm. Oh, tidak. Karena helm itu juga melindungi kepala dari risiko cedera. Jadi memakai helm adalah perilaku yang benar dan tertib. Seperti itu. Oke, cukup sekian pelajaran pada pagi ini. Kita perlu tahu bahwa memahami norma dan aturan itu bukan hanya soal menghindari denda, tetapi soal menghargai nyawa kita sendiri. Dan semoga pelajaran pagi ini bisa menyerap ke kehidupan kalian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.